Kembali lagi dengan saya Kali Mas Ada di series Crypto Trading Bootcamp. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai cara membaca chart kripto. Jadi sebelum video ini dimulai, nothing I say is financial advice ya. Video ini adalah video analisa internal ya, edukasi untuk teman-teman paham ya market kripto. Kita selalu ngomong kripto sangat volatile, kripto itu juga sangat berisiko tinggi ya, harus meningkatkan ya money management dan juga kesadaran diri ketika bertransaksi. Jadi kita akan membahas ya mengenai gimana sih ya caranya membaca chart, apa aja sih jenis-jenis ya candle di market kripto, dan saya enaknya pakai yang mana. Oke, di sini akan kita bahas sangat dalam. Jadi pada dasarnya chart itu adalah informasi yang menunjukkan ya suatu satuan harga tertentu di waktu tertentu. Jadi elemennya itu adalah OHLCV ya, atau apa O? Itu adalah open. Open itu artinya apa? Harga pembukaan. Jadi misalkan di suatu satuan waktu tertentu nih, 1 menit, oke, 1 menit kemudian akan muncul candle 1 menit lagi. Ya, 1 menit kemudian akan muncul candle 1 menit lagi. Nah, O itu adalah open. Di candle 1 menit yang terbuka ini, harga itu ada di berapa? Nah, itu ya yang harus teman-teman pahami. Kemudian H itu apa? Itu high. Jadi dalam candle 1 menit yang baru terbentuk, harga paling tingginya itu berapa? Oke. Kemudian L ya itu low. Dalam candle 1 menit baru lagi ya yang tercipta, oke, atau dari candle sebelumnya, itu harga paling rendahnya berapa? Dan C itu adalah close. Harga penutupannya di berapa dari candle 1 menit. Kemudian V itu adalah volume ya. Cuman kalau kita ngomong dari perspektif satuan unit chartnya, itu yang paling penting itu adalah OHLC atau open, high, low, dan juga close. Untuk pemula ya, selalu gunakan yang namanya candlestick Jepang. Ya, yang mana kita sebelumnya udah jelaskan historinya dulu ya, orang Jepang itu berdagang yang namanya beras, dan kemudian mereka membutuhkan ya suatu satuan informasi tertentu di bursa beras mereka. Akhirnya mereka membuat yang namanya candlestick. Ya, jadi ini diciptakan di Jepang. Kenapa candlestick itu sampai sekarang masih digunakan? Ya, jadi kalau teman-teman lihat ya di aplikasi trading apapun ya, di CEX, di DEX, kamu melihat batangan-batangan seperti ini yang mana warnanya itu selalu hijau sama selalu merah, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan candlestick Jepang. Ya, jadi informasinya ini yang paling banyak. Itulah mengapa saya selalu sarankan selalu pakai candlestick Jepang, informasinya paling banyak dan dia juga paling relevan digunakan. Oke, kemudian kedua, teman-teman ketika trading itu juga harus memperhatikan volume. Volume ini terkait dengan apakah pergerakan harga, apakah breakout itu didukung dengan volume atau tidak. Jadi teman-teman harus berhati-hati, di dalam market ada istilah yang namanya fake breakout. Jadi harga yang mengalami kenaikan, cuman kenaikan itu tidak didukung oleh volume, dan kemudian harga itu justru mengalami penurunan karena volumenya palsu, hanya sedikit yang transaksi. Ya, jadi harus didukung oleh volume. Kemudian 3 ya, gunakan multi time frame. Sebelumnya saya udah bahas nih ya, time frame 1 hari sama 1 jam, 1 menit itu beda semua ya. 1 hari bisa bearish, 1 jam bisa bullish, 1 menit juga bisa bullish. Dan terakhir ya, kita pakai logarithmic scale ya, yang mana nanti ya akan saya jelaskan ya apa itu logarithmic scale, karena ini adalah fungsinya ya untuk pemula melihat market ya dalam jangka pendek, menengah, dan juga panjang. Kita akan membahas ya teman-teman mengenai konsep dasar chart kripto. Ada beberapa chart klasik ya. Pertama adalah line chart. Ini chartnya bentuknya garis ya, sama seperti detak jantung ya di monitor ya. Kemudian kedua ada bar. Bar ini sebenarnya informasinya sama ya. Ada open ya, ada high, ya, ada low, ada close. Cuman dia nggak bertubuh ya. Ya ini candle Jepang, ya ini dia versinya lebih gendut ya, ada tubuhnya. Jadi di tubuh sini kita bisa menganalisa ya kira-kira ini didukung oleh volume atau tidak, dan kemudian agresivitasnya itu seperti apa. Ini bisa kita lihat dari chart candle. Oke. Kemudian ada Renko chart. Ya, ini menunjukkan ya seperti batu bata ya, dia di satuan waktu tertentu ya atau 3 candle sebelumnya dia membentuk pola bullish ya. Dia akan berlanjut terus sampai kemudian ada pergerakan ya, potensi pelemahan, dia akan berubah warna menjadi merah, dan ketika dia berubah warna jadi merah, nah di situ biasanya memberikan kita yang namanya konfirmasi ya, bahwa chart itu bergerak turun
ya. Kemudian ada Kagi chart ya, sifatnya juga lebih mirip, oke. Jadi dia ini memfilter yang namanya noise ya. Kemudian line break chart ya, ini juga sama ya konsepnya, ketika ada 3 tren yang beruntun dan kemudian ya ada perubahan tren ya, dia akan flashing berwarna merah. Oke. Jadi di dalam ya platform TradingView, misalkan kita melihat ya ini pola pergerakan ya Bitcoin di 4 jam. Oke. Kita bisa melihat loh teman-teman, di sini tuh trennya seperti apa ya, dengan ya ini kita pakai candle. Dan ini kalau kita pakai bar ya, basically ya bar chart itu juga sama candle ya, itu mirip ya, nggak ada bedanya. Cuman yang candle itu lebih gemuk ya. Di sini tadi elemennya kan udah saya jelaskan ya. Misalkan kita lihat ya candle ini, oke. Ini adalah harga low-nya, oke. Ini adalah low-nya di week ini ya. Ini adalah harga high, oke. Kemudian ini adalah harga open, oke. Ini adalah harga close-nya ya, OHLC, oke. Dan ini kalau saya rubah ya ke bar, ini sama sebenarnya ya. Ada open, oke, ada close, oke, ada harga low-nya ya, ada harga high-nya. Cuman saya nggak bisa melihat ya dengan jelas. Makanya ya sifatnya candlestick ini lebih komplit. Dan ada beberapa ya line. Nah, line ini biasanya sering kita pakai ketika kita investor cocoknya ya. Ini nggak ada harga pembuka penutupnya ya. Jadi biasanya orang yang investasi pakai line chart ya, ini adalah investor. Yang mana dia nggak mau panik ya. Karena apa? Kalau kita lihat ya secara line harga ya, kita juga ya lihat perspektif jangka panjang, ini naik-naik aja ya Bitcoin. Even kamu misalkan ya lihat dengan line chart ya Bitcoin dari tahun 2013 ya. Ini masih uptrend ya, forever uptrend. Kenapa? Karena kamu membatasi yang namanya informasi dengan yang namanya line chart ini. Berbeda dengan ketika jadi candle. Wah, ada merahnya nih ya. Ini kok banyak sekali merahnya ya. Sehingga kamu berpikir, oh berarti harga turun. Nah, terus kamu lihat, oh ini ada merahnya banyak sekali ya. Ini menunjukkan apa? Harga turun berarti ya. Jadi warna ya, karena kita itu adalah makhluk yang sangat psychological, kita lihat merah panik jual, lihat hijau beli. Memang kalau kamu lihat jadi line chart, nah ya ini adalah perspektif. Oke. Jadi tadi udah ada ya beberapa, ini kita juga bisa pakai Renko. Nah ini kan jadi kelihatan ya, jadi kayak batu bata ya chartnya ya. Nah ini sangat tidak ya unusual ya buat beberapa orang. Jadi kita bisa melihat reversal. Meskipun juga ada banyak yang namanya fake signal juga ya dengan Renko candle. Contohnya apa? Misalkan di sini, oke, harga ini udah turun, ya, Renko-nya warna merah, terus tiba-tiba Renko-nya jadi warna hijau, ya. Oke, ini konfirmasi beli, ya. Lalu kita melakukan, ya, misalkan di sini pembelian. Nah, ya stop loss di bawah Renko merahnya, ya. Risk to reward 1:3. Nah, boom, ya hit. Kemudian di sini misalkan ya kita melihat oke, dia udah naik nih, Renko-nya berubah jadi merah, dari hijau jadi merah. Oke, kita bisa ambil posisi short ya. Stop loss ya di atas candle hijau ya. Risk to reward 1:3 ya, ke hit. Oke, dan seterusnya. Cuman enak banget dong, saya bisa kayak apa? Melihat ya yang namanya pergerakan candle, apalagi udah di assist ya dengan Renko ini. Cuman ya enggak juga ya. Kenapa? Karena ada banyak yang namanya false signal ya. Contohnya apa false signal? Di sini. Nah, harga udah Renko-nya merah-merah-merah ya, kemudian muncul hijau. Di sini akhirnya kamu melakukan yang namanya long ya, kamu beli. Stop loss di bawah handle merah ya. Terus targetnya misalkan 1:3 ya di sini. Apa yang terjadi? Ya stop loss-nya di hit dan tidak hit target kamu ya. Berarti kan ada banyak juga yang namanya false signal. Ini pun juga di sini ya, ini menunjukkan false signal. Kalau di sini kamu long, kamu beli ya stop loss di bawah sini ya. Kamu juga ke hit juga ya. Jadi harus pinter-pinter. Oke, itulah mengapa saya selalu sarankan only use ya candlestick ya di market. Karena lebih relevan, informasinya lebih lengkap dan lebih mempresentasikan ya harga itu seperti apa. Selanjutnya ya kita akan membahas ya market kripto yang beroperasi 24 jam. Jadi kadang kita itu nggak melihat
ya, kripto itu lagi jam New York, lagi jam Asia ya, lagi jam Eropa. Kalau dia mau gerak ya dia mau gerak aja ya. Kalau Sultan di Dubai yang punya 4.000 Bitcoin ya mau beli penthouse dan dia market sell Bitcoin di jam 1 siang ya, ya Bitcoin juga akan turun anyway ya. Itulah mengapa kripto ini disebut ya sebagai free market ya karena pergerakannya itu sangat bebas dan ada ya yang namanya fake move ya atau sinyal yang palsu. Itulah implikasi market 24 jam. Nah, itu kita akan menjelaskan ya yang namanya konsep smart money ya ke teman-teman. Di mana selalu banyak yang namanya kecohan ya di market. Selalu ada yang namanya liquidity hunt ya di market itu digunakan ya teman-teman untuk menjebak yang namanya market participant ya supaya mereka itu berpikir ya bahwa harga itu cenderung bergerak sesuai tren tertentu. Contohnya apa ya? Contohnya misalkan kita lihat ya harga all time high di tahun 2021 ya. Waktu itu ya Bitcoin break titik all time high-nya. Oke, ini adalah resistance. Oke, dia di break, orang akan berpikir di sini dia adalah mengalami yang namanya breakout. Oke. Nah, ini breakout. Apa yang orang lakukan di sini ya? Di sini mereka itu akan beli ya. Oke, para ikan-ikan ya, quotes on quotes di breakout mereka akan buy on breakout ya. Buy on breakout. Dan apa yang terjadi ya? Ya boom ya, justru harga mengalami yang namanya penurunan ya. Sama juga ya konsepnya dengan bottom di market ya. Kalau kita lihat bottom di tahun 2022 ya, ini kan support. Oke. Dia udah drop ya support. Oke, orang berpikir di sini, oke, saya buy bottom ya, tiba-tiba struck ya, terjadi yang namanya deviasi. Oke. Orang di sini berpikir apa? Dia akan terus mengalami ya yang namanya penurunan, ada deviasi. Lalu tiba-tiba harga mengalami penaikan dan juga balik lagi ke range. Ya, ini yang disebut sebagai return on origin ya. Dan biasanya pertanda ketika range ya suatu harga itu di break dan harga itu kembali ya dalam range lagi, ini adalah sinyal yang kuat. Karena apa? Para smart money ini udah melikuidasi banyak posisi retail dan harga itu ada kecenderungan naik ya. Sama juga ya di aplikasi-aplikasi yang ada ya ketika top di siklus ya yang kita hadapi sekarang yang juga sama ya. Harga di range high ya dia tembus all time high, oke. Di sini terjadi yang namanya deviasi. Lalu apa yang terjadi? Ya, harga break dan boom. Ya, dia mengalami penurunan 51% so far ya dan kita juga belum ya break yang namanya trend line di sini ya masih potensi ya downtrend ya dan itulah yang terjadi kalau kita ngomong konsep dari para smart money. Itulah mengapa ya kalau kamu trading saham itu selalu ada yang namanya gap. Kalau di kripto nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada gapnya. Marketnya buka 24 jam. Setiap detik itu ada orang transaksi dalam 1 tahun full. Ya, itulah mengapa nggak ada jeda di market kripto dan beberapa orang bisa jadi gila beneran ya karena ini terlalu volatile ya bagi beberapa orang. Dan saya akan membahas ya beberapa jenis chart dan juga cara bacanya ya tadi udah saya jelasin ya di TradingView. Kamu bisa lihat nih di bagian atas, oke, line chart ya cocok untuk para investor ya lihat long term thinking, nggak lihat hijau, nggak lihat merah, nggak stres, oke lah jangka panjang DCA terus. Kemudian area chart ya di sini juga bisa melihat ya perubahan dan juga ada mark area di bawah ini ya melihat teritori kita downtrend atau uptrend. Kemudian ada area ya HLC. Ini mirip lah ya sama konsepnya dengan line chart, cuman dia juga ada batas bawah dan batas atas untuk menunjukkan ya volatility. Kemudian ada bar chart yang mana mirip ya dengan candlestick, cuman candlestick ada bodinya ya, itu mempermudah orang memvisualisasi pergerakan harganya. Ya, dan ini candlestick Jepang ini yang paling recommend.